Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel ngoprek di rumah YouTube bersama Rudik Wit yang di Delta Zero Alpha yang di Alpha di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari DDS untuk HT jadul ICOM IC2N dengan mempergunakan Arduino LCD 16x2 I2C rotary encoder dan juga keypad yang berfungsi sebagai controller untuk mengendalikan TC9122 dari HT ICOM IC2N. Nah, bisa kita lihat dari blognya Om Dian Kurniawan. Di sini cara untuk skemanya untuk menghubungkan ke TC9122-nya. Secara skema seperti ini untuk titik connect S meternya di angka 5. Kemudian dari controller tadi kita hubungkan ke TC9122 yang ini ya. Fungsinya itu adalah pengganti garuk-garuk. Ini kita lepas untuk yang garuk-garuk di depannya, thumb wheel drive-nya. Nah, kemudian kita konekkan sesuai dengan pin yang bersesuaian dengan ini. Ada 12 pin yang harus kita konek dari controller DC2N ke TC9122. Kemudian sebagai output untuk mengecek kebenaran daripada angka desimal yang dihasilkan oleh pergerakan Arduino, maka di sini saya buat BCD controller, BCD ini ya decoder ke controller dengan menggunakan 4511 dengan input 4 bit, kemudian keluarnya adalah ke desimal ya. Desimal itu ya angka 0 hingga 9. Kemudian secara skemanya untuk Arduino-nya adalah seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Jadi untuk yang ke TC9122 kita butuh 12 pin megahertz, ratusan, dan puluhan. Kemudian dimulai dari digital 2 hingga digital 13. 01 ini free, tetapi kita gunakan untuk debugging, maka kita bisa pasangkan di sini untuk serial monitor. Kemudian input S meter itu ada di A3. A3 atau berapa tadi? Kayaknya saya sudah rubah lagi, kalau nggak di A0, A1, A3. Kemudian untuk keypad, nah keypad ini ke A2 ya. Jadi keypad ini terangkai menjadi satu kesatuan dan harus dihubungkan secara fisik ini ke sini. Ini seharusnya ada garis fisik ke sini. Tapi di sini kita mempergunakan simulasi sehingga keberadaan kabel fisiknya bisa kita tiadakan. Kita hanya menghubungkan ininya saja. Deklarasi ini yang benar, maka ini A2 berarti ini ketemunya nanti ke A2 sini, tidak ke yang lain. SCA SCL pun ini sebenarnya terhubung dengan A4 dan A5 atau pada Arduino tertentu yang dimana untuk port pin untuk terminal SDA dan SCL-nya ada dibuat sendiri, itu juga sangat memudahkan. Kemudian rotary encoder terhubung dengan A0 dan A1 di sini. Ini harusnya ada kabel ke sini. Rotary encoder bisa pakai rotary encoder murah meriah yang ada di pasaran EC11 yang 5 pin itu, yang 3 pin untuk encoder dan 2 pin untuk push buttonnya ya, push rotary itu. Kemudian layarnya di sini saya rubah menjadi layar I2C yang menggunakan PCF 8574 ya, yang pasaran itu tentunya dengan alamat 0x27. Ini penentuan alamatnya dari sini ya. Ini harus dirangkai, ini harus didapatkan ke 5 volt plus sehingga akan memilih untuk address dari 0x27.
Kemudian ini kita belum simulasikan, kita baru menjelaskan, ini semua sudah jelas. Kemudian kita sebelum menjalankan ini untuk melihat fungsionalitas daripada tombol-tombol, rotari, dan juga S-meternya, maka kita harus cek dulu ini untuk penentuan daripada ini ya, fungsi dari tombol-tombol. Jadi tombol-tombol ini terhubung dengan Arduino itu berdasarkan threshold. Angka threshold ini harus didapat melalui rangkaian tes untuk mencari angka threshold yang diperlukan berdasarkan resistor yang ada di sini. Kalau resistornya ini angkanya beda, tentunya value-nya akan beda. Kemudian dari sini kita buka dulu untuk sketch-nya untuk ini ya. Sketch yang akan kita gunakan untuk, nah ini sketch-nya sudah siap, sudah tersimpan. Ini buatan Martin ini. Martin siapa ini? Martin Curie. Ini saya dapat Google, pokoknya ya seperti ini sangat sederhana saja sketch ini, hanya sekitar 30 line kode. Tapi ini sangat berguna untuk mencari value yang akan kita gunakan untuk pass button dari rangkaian resistor tadi. Kemudian kita compile. Setelah kita compile, ini kita simulasikan seakan-akan kita upload ya. Tapi ini tidak kita upload karena kita tidak membawa hardware. Ini jatuhnya pada ini ya, folder temp yang ada di users, nama akun Anda di PC Anda, kemudian application data, app data, kemudian local temp, dan di sini nih, dropnya di sini. Nah, ini file hacknya. Agar lebih mudah, ini kan terlalu dalam nih di sini, jauh sekali kan, makanya taruh aja di desktop biar gampang. Sebelumnya saya sudah melakukan compiling sehingga kita replace. Nah, setelah itu kita akan cek ini fungsi tombol ini berdasarkan angka-angka ini. Kemudian kita ganti hacknya. Nah, ini file untuk test keypad. Kemudian open, oke, dan jalankan. Nah, akan muncul seperti ini. 1023 ini angka paling atas. Coba kalau kita pencet yang angka X ini tidak dipakai. Tapi saya biarkan saja tetap ada di sini agar tidak bingung gambarnya. Nah, angkanya 50 ya. Di sini 49, ini angka sebelumnya. Ini karena tidak eksak dan akan terus berubah-ubah, tetapi tidak akan jauh dari angka patokan ini. Kemudian yang ini 145, di sini terbaca 148. Kemudian simplex ini 334, di sini 330. Kemudian di sini 511, ini terbaca 506. Kemudian ini 741 terbaca 746. Nah, tinggal disesuaikan sedikit saja, tinggal diplesetkan selisih angka 5. Kemudian angka-angka ini kita harus masukkan ke inisiasi tombol yang ada pada ini ya, pada sketch utama dari DC2N yang dibuat oleh teman ngoprek Om Demi Bilkis atau M. Fauzan yang berdomisili di Cikarang, Bekasi. Kemudian kode tadi untuk inisiasi tombol itu ada di sini ya. Kemudian sudah kita catat, dan agar mudahkan kita untuk menggantinya, kita tulis seperti ini. Ini value sebelumnya yang tentunya akan berbeda. Kalau kita paksakan apa adanya tidak akan jalan. Kemudian setelah itu kita rubah. Nah, yang dirubah angka ini, kemudian angka ini, kemudian yaitu aja angka ini angka batasnya, angka threshold. Setelah itu kita akan coba jalankan ya. Sudah ready untuk menjalankan untuk DDS
DC2N yang dibuat oleh Om Demi Bilkis. DDS ini secara umum ini sudah bisa nyimpen, memori terakhir, bisa menyimpan frekuensi duplex. Ini sudah fungsional ya. Kemudian kita tinggal jalankan. Nah, salah berarti file hacknya tadi belum diganti. Balikkan lagi, kemudian yang filenya yang ini, kemudian open, oke, kemudian restart. Nah, ternyata Om Demi Bilkis sudah membuat juga, ini ada kode debuggingnya melalui virtual terminal nih, angka-angka. Ini pada mode VFO simplex. Kemudian saat ini berada di frekuensi 147070 ya. Nolnya di sini tidak ditulis karena kita hanya bergerak pada 10 kHz. Kemudian, nah, karena simplex direct, maka ini akan sama nih frekuensinya 147070. Di sini juga sama outputnya 147070. Sebenarnya untuk digit yang berganti-ganti, yang bergantian berubah itu adalah digit 3, 4, 5 ini saja. Digit 1, 2, dan 6 ini digit mati, ini digit tipuan saja agar angkanya pas 147000 sekian biar mudahkan kita untuk membacanya. Jadi yang bergerak hanya ini aja ya, 3 digit yang ini. Kemudian kalau function kita pencet, nah ini function pencet, ini juga ngikut virtual debugging. Kemudian kalau pencet kemudian up down rotary, maka yang bergerak yang megahertz saja. Ini berguna untuk quick jumping ya, quick jumping. Kemudian kalau ingin bergerak ke atas bawah, bisanya paling sedikit dan hanya ada ini yaitu 10 kHz, maka tinggal dipencet saja. Ini belum berpindah, pencet lagi sini. Nah, ini sudah jalan ya. Seperti ini. Batasan frekuensinya itu dari 140 hingga 150 MHz ya. Ya pokoknya 149,995 kalau nggak salah ya. Biar mudahnya bulatkan saja 150 MHz. Jadi hanya bisa rentang 10 MHz. Nah, setelah itu kemudian kita akan coba untuk ininya ya. Untuk fungsi duplex ya. Ini duplex tinggal pencet saja. Duplex. Nah, dup ini berarti duplex, kemudian tinggal coba pencet PTT. Nah, tadi terakhir ngeset untuk duplexnya berarti 149900. Nah, ini duplexnya angkanya sekian. Mau dirubah, mau pergi kemana saja, maka angka di sini untuk offsetnya akan tetap segitu. Jadi berarti dia memainkan memori. Simplex duplex berguna untuk memindahkan simplex duplex. Tombol PTT sebenarnya ada dua ini, sebenarnya ini biar gampang saja. Ini sebenarnya paralelan. Jadi ini tombol ini itu sebenarnya ya ini sama. Kemudian kita balikkan lagi, ini kalau mau nyimpen memori, tinggal dipencet memori, kemudian tinggal up down, dan kemudian pencet save ya. Pencet memori lagi. Kalau enggak memori ya function. Kemudian coba function pencet, nah itu seperti itu. Yang bergerak adalah megahertznya 140-250 TX. Ini masih duplex. Kemudian kita pindahkan juga simplex duplexnya. Sekarang ini duplexnya setting ini kan 990, ini berarti setting duplexnya. Kemudian function lagi, maka kemudian kita pindahkan untuk modenya ke simplex atau direct. Jadi saat ini di frekuensi 140-250. Penyesuaian ke angka output TX-nya untuk PLL-nya itu kan kita mengirim pembagi ke TC9122, dan TC9122 hanya bekerja secara desimal, tidak bisa secara integer. Setelah itu kita akan close di sini. Nah, seperti ini.
Ini S-meternya ini masih melotot ya, ini sudah saya coba mainkan di sini dengan tegangan yang tinggi. Tetap saja ininya melotot. Berarti ini perlu penyesuaian level, perlu kalibrasi. Itu. Untuk sketch ini sudah dibuat versi jadinya, versi komersilnya, dan bisa dimanfaatkan. Saya sudah membuat permisi, sudah minta izin ke Om Demi Bilkis untuk mempublish ini secara daring ya. Jadi saya upload di grup belajar PLL dan coding yang alamatnya di sini. Segala sesuatunya saya masukkan di sini. Nah, ini untuk file hacknya. Jadi sangat mudah, ini bisa dibuat sendiri oleh siapa saja. Barangkali Anda punya HT2N nganggur dan Anda ingin menambahkan fitur dialer digital, maka ini solusi yang paling mudah dan murah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha, operator Rudik Wit. Sampai jumpa.